Selamat berjumpa kembali di podcast Lotu Mapi bersama saya Ardi Liko. Teman-teman Lotu Mapi dimanapun berada, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, saya atas nama tim Lotu Mapi mau mengucapkan selamat Pesta Paskah untuk teman-teman yang merayakan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Episode kali ini kita akan bahas tentang peternakan babi. Ini bersama ahli, yaitu seorang dokter hewan. Sebelumnya saya mau memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Arvin atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore dan selamat Paskah untuk kita semua, untuk sahabat Lotu Mapi dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Petrus Lodonono, cuma lebih sering dikenal dengan nama pendek US. Asal saya dari Naru. Saya seorang dokter hewan. Saat ini bekerja di Dinas Peternakan Kabupaten Ngada. Cuma penempatannya di Puskeswan Riung Barat. Di Riung Barat ya? Ya. Di Riung Barat itu persisnya di mana? Di Riung Barat persisnya itu di Desa Wolomese, tepatnya berhadapan dengan kantor camat Riung Barat. Kantor camat Riung Barat. Oke, ini saya panggil Dokter Us saja ya. Boleh. Oke, Dokter Us, kalau dikasih dua opsi nih, mau ternak sapi atau ternak babi nih? Kalau secara jujur saya lebih lihat peluang. Peluang, ternak babi. Oke, ternak babi. Oke, ini kita bahas tentang ternak babi, ini menarik nih teman-teman. Jadi di Bejawa sendiri, hajatan apapun tuh sedikit-sedikit harus bunuh babi, sedikit-sedikit bunuh babi. Saya mau tanya nih, di Bejawa sendiri jenis babi yang cocok tuh apa saja nih menurut Pak Dokter? Di babi, jenis babi di Bejawa ini sebenarnya saya cukup ambil yang umum saja yang sering dipakai oleh masyarakat. Itu ada babi lokal kita sendiri, saya menyebutnya dengan istilah kita saja. Terus ada babi yang kita kenal babi Batam, ada durok dan juga ada ada durok, ada Landrace. Nah, ini yang umum yang ada di kita. Cuma sebenarnya tuh ada beberapa yang sudah perkawinan silang, sehingga ada jenis-jenis tertentu yang sebenarnya kita susah membedakan. Jadi secara umum itu yang ada ini 3, jadi babi lokal, Batam, durok, dan juga itu Landrace. Landrace ya. Kalau untuk kandang dan tata letak, apakah bisa berpengaruh kah terhadap perkembangan babi? Sejujurnya itu sangat berpengaruh. Seharusnya kita membuat kandang itu jauh dari pemukiman, seharusnya. Tetapi kita melihat situasi kita di sini dengan kenyamanan sini, kita lebih senang di belakang rumah. Di belakang rumah, benar. Jadi kalaupun di belakang rumah, ya kita juga harus memperhatikan kenyamanan tetangga kita juga, harus memperhatikan itu. Dan terkait ukuran dan tata letak itu juga mempengaruhi. Ukuran sebaiknya itu harus lebih besar dari ukuran lebih lebar atau lebih panjang dari ukuran badannya, sehingga dia bergerak bebas. Kalau sempit, dia hanya bergerak maju mundur. Itu mempengaruhi tingkat stresnya dia. Begitu. Terus kalau untuk tata letak juga sebaiknya yang berada kena dari masuknya cahaya matahari. Matahari juga berpengaruh. Iya, berpengaruh. Oke, ini Pak Dokter, saya mau tanya nih. Yang sepengetahuan saya itu, kalau untuk proses perkawinan babi nih, jadi kan yang saya tahu sedikit itu ada yang kawin secara langsung, kemudian ada yang baru ini nih itu pakai suntik. Nah, benar tuh? Iya, benar. Oke, jadi istilah awamnya itu. Jadi ada yang istilah kawin secara langsung dan juga pakai suntik nih. Nah, teman-teman Lotu Mapi mau tahu nih kira-kira kalau keuntungan dan kerugian kita kawin secara suntik dengan yang secara langsung itu bagaimana? Baik, mungkin selama ini juga masih awam bagi orang-orang. Ya. Ada banyak info simpang siur, lebih baik pakai alam, lebih baik pakai yang suntik. Sebenarnya kedua-duanya ini tidak masalah, kita mau pilih yang mana. Cuma ada beberapa keunggulan. Saya ambil dulu dari segi kawin suntik atau kami istilah dalam kedokteran itu inseminasi buatan. Oke. Jadi keuntungan dari inseminasi buatan ini adalah yang pertama, kita sudah tahu bibit mana yang kita ambil, bibit pejantan unggul yang mana yang kita ambil. Jadi kita sudah tahu, otomatis yang kami berikan ke
babi indukan itu adalah bibit pejantan Yang unggul nih. yang sudah terpilih. Nah, kita sudah tahu. Terus yang kedua, memperkecil tingkat penyebaran virus. Ya, oke. Jadi kalau pakai inseminasi kan pakai alat. Ya. Sekarang kan virus lagi banyak masuk. Ya. Kalau kita pakai alat, kita sudah tahu ini pasti kita bisa sterilkan dia dulu baru kemana-mana. Tapi kalau kita bawa babi langsung, otomatis ada virus ikut, kita tidak tahu. Untuk kawin suntik ini kita bisa memperkirakan jarak kelahiran. Kita bisa tahu ini. Kira-kira setelah lahir kita bisa tahu jaraknya kita IB lagi kapan. Begitu. Terus selain itu kita tidak capek-capek cari pejantan. Kalau kita pakai kawin suntik nih, apakah berpengaruh juga terhadap jumlah anak babi yang akan dilahirkan begitu? Jumlah anak babi sebenarnya kalau secara kawin suntik bisa kita rekayasa jumlahnya. Oh, bisa. Bisa. Itu tergantung dosis suntik atau bagaimana kira-kira? Bisa tergantung dosis suntik, cuma kita lihat kembali lagi ke si induknya, produktivitas si induk atau pejantannya. Kalau dari IB kan kami sudah tahu pejantannya unggul, tapi dari induknya, induk penerima, itu apakah juga dia unggul atau tidak? Iya. Jadi walaupun kita kasih banyak, tapi kalau dari si induk produktivitasnya terbatas, ya anak yang dihasilkan cuma itu. Cuma yang bisa kami lakukan adalah kita bisa membuat dengan IB ini kita bisa buat jantan lebih banyak kah? Atau itu bisa ya? Itu bisa. Ada tidak tips-tips untuk proses penggemukan babi? Proses penggemukan babi. Tentunya saat ini banyak, apalagi kita hidup di daerah yang mayoritas banyak makanan disediakan secara alam. Cuma satu kelemahan kita cuma bilang saya ada batang pisang, saya ada buah labu, saya ada ini dan segala. Tapi kita tidak tahu kandungan gizi dalamnya apa saja. Nah, kita harus lihat itu, harus tahu formulasi pakan yang tepat. Jadi jangan hanya kasih batang pisang saja. Batang pisang hanya serat kasar, hanya kasih labu Jepang itu hanya vitamin sedikit. Ya istilahnya kita hanya kasih dia kenyang saja. Habis itu fesisnya keluar sudah kempes lagi. Jadi kita tidak memperhatikan sisi gizi. Kita bisa campur dengan dedak, dengan pakan sedikit atau dengan ampas tahu dan lain-lain. Penggunaan pakan yang berlebihan apakah bisa mempengaruhi kesehatan babi, dan juga ketika babi diolah itu untuk kesehatan manusia itu berpengaruh tidak ketika kita menggunakan pakan secara berlebihan itu? Sebenarnya pakan itu tidak salah. Pakan itu tidak salah. Pakan itu adalah campuran dari formulasi ransum yang sudah dijadikan satu. Itu ada zat kimia di dalam? Di dalam itu sebenarnya zat-zat kandungan pakan ini, yang dari makanan alam ini sudah diramu sedemikian rupa, jadilah pakan itu. Jadi sebenarnya penggunaannya tergantung dari kita, bijak-bijaknya kita menggunakan itu. Kalau kita lihat, baca dulu di situ kandungannya tuh, biasanya kan ada tuh di karungnya ada tertera. Kita harus tahu jumlah itu. Kasih itu sesuai, jangan karena usah penyebabilah parkas. Ada mau cepat besar jadi setiap hari ini lapis pakai pakan terus. Itu yang salah sebenarnya. Harusnya kita harus tahu porsinya. Oke Pak Dokter, teman-teman Lotumapi mau tahu nih, kira-kira langkah awal nih untuk mencegah terjadinya virus babi itu bagaimana nih? Karena kita lihat akhir-akhir ini tuh di media banyak info tentang waspada virus babi macam-macam. Kira-kira ada tips-tips kecil untuk mencegah nih virus babi? Baik, terima kasih Pak Arif. Sebenarnya terkait langkah-langkah awal untuk mencegah, Dinas Peternakan Kabupaten Ngada selama ini sering gencar-gencarnya melakukan sosialisasi. Itu setiap desa, setiap kecamatan itu sering. Nah, saya coba mengulangi lagi, yaitu seperti sanitasi kandang. Sanitasi kandang itu penting. Kita wajib membersihkan kandang babi kita dengan menggunakan desinfektan, air yang mengalir sehingga virus-virus yang melekat bisa pergi. Terus cahaya matahari harus usahakan masuk, jangan lembab. Terus makanan sisa yang mengandung daging babi diusahakan jangan kasih ke babi kita, kasihlah mungkin ke anjing, atau bila perlu dikubur jauh lah dari ini, dekat kandang kita, jangan terlalu dekat situ. Terus kalau kita misalnya lagi menghadiri suatu hajat, pasti kan kita secara tidak langsung kan berpapasan dengan babi kan, dengan daging babi. Nah, kalau kita mau pulang ke rumah dan kita mau kasih makan babi, usahakan kalau di rumah ada orang, biarlah orang rumah yang mengurusnya. Ataupun hanya kita sendiri. Pakaian yang kita pakai tadi kita ganti dulu, kita ganti dulu, cuci tangan dulu. Iya, cuci tangan dulu. Selain itu ada lagi yang faktor pentingnya itu
lalat. Lalat ini dia kan pasti hinggap di daging-daging yang mati, daging yang sudah jadi bangke misalnya, dia akan terbang ke kanan kita. Nah ini lalat itu pembawa. Jadi kita sebisa mungkin selain itu membersihkan tadi di sekitar kanan, kita coba ya bakar-bakar sampah sekitar situlah. Anggaplah kita mengusir lalat itu. Oke Pak Dokter, saya kemarin itu sempat cross check nih di media sosial, kemudian di YouTube juga. Jadi teman-teman Lotomapi, Dokter Uus ini selain basic pendidikan sebagai dokter hewan, beliau juga seorang anak muda potensial yang hobinya juga di musik nih. Jadi kalau misalnya yang mau latih core, mau olah vokal macam-macam, Dokter Uus ini jago nih. Dan itu fakta, nanti baru saya share link YouTube-nya di sini. Ini YouTube-nya, dan silakan cek nanti. Sebelum kita tutup, 1-2 pesan dari Dokter Uus kepada masyarakat Bajawa, masyarakat yang ada dan sekitarnya menyangkut ternak babi ini. Saya punya satu keinginan untuk masyarakat seutuhnya, yaitu mari kita sama-sama taati setiap protokol yang berlaku. Jangan kita keras kepala, karena ini demi kebaikan kita. Kalau kita saling bekerja satu sama lain, virus-virus yang tadi yang ingin masuk itu pasti bisa kita cut di pintu masuk. Jadi saya harap kita saling bekerja sama. Terus untuk para pemuda di luar sana, saya mau mengajak kita dari sekarang. Saya hobi beternak babi. Yeah. Kenapa? Kita lihat peluang di masa depan. Benar. Kita simpan memang dari sekarang untuk masa depan kita. Atau mungkin ada yang mau besok lusa mau masuk minta, mau hajat apa, biar memang dari sekarang. Ya, membayar medis biar dari sekarang. Benar. Oke Dokter Uus, ada satu teman tuh dia pernah bilang begini ya, salah satu profesi khusus dokter yang tidak bisa menikah dengan pasiennya itu adalah dokter hewan ya. Benar. Ini hanya lelucon saja teman-teman ya. Oke, terima kasih Dokter Uus untuk waktunya. Sukses selalu dan terus berkarya. Dan juga kita sebagai anak ngada, kita membangun daerah ini dengan cara kita masing-masing ya. Kita berkolaborasi hal-hal yang baik. Paling saya tambah sedikit. Okay. Jadi info yang saya sampaikan ini hari ini belum seutuhnya, menurut ini hanya menurut versi saya. Okay. Ada orang yang lebih tahu, dan jika memang ada yang lebih tahu bisa saling share di sini, mungkin bisa di kolom komentar. Siap. Biar saling berbagi. Oke. Terima kasih Dokter Uus untuk waktunya. Salam Lotomapi. Pack it up, pack it in.